teman-teman semua, yuk kita cari tahu apa itu kesehatan reproduksi remaja. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan reproduksi dan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat luas. Ternyata permasalahan reproduksi remaja sangat banyak. Apakah kesehatan reproduksi remaja penting? Mari cari tahu bersama. Menurut WHO, remaja dalam usia 10-19 tahun. Kesehatan reproduksi menurut Kemenkes keadaan sehat secara utuh berkaitan sistem reproduksi. Remaja mengalami pertumbuhan pesat dan memiliki rasa ingin tahu. Dibutuhkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja untuk mempersiapkan dan melindungi remaja dari perilaku seks berisiko. Mari cari tahu cakupan kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, pemberian gizi seimbang. Pemberian gizi seimbang membiasakan makan makanan beraneka ragam, pola hidup bersih, pola hidup aktif, dan juga pantau berat badan. Apa akibatnya jika asupan nutrisi kurang? Akibat asupan nutrisi kurang, haid tidak teratur, terlambat haid pertama, dan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah. Yang kedua, informasi kesehatan reproduksi. Sumber informasi kesehatan reproduksi, sekolah, media, hubungan personal, dan juga melalui petugas. Informasi kesehatan reproduksi sangat penting untuk mempersiapkan remaja. Yang ketiga, pencegahan kekerasan seksual. Perlu dilakukan penyuluhan pencegahan kekerasan dan penyimpangan seksual pada remaja. Yang keempat, perkawinan usia wajar. Perkawinan usia wajar menurut BKKBN perempuan usia 21 tahun, laki-laki usia 25 tahun. Yang kelima, penyakit menular seksual. Kelompok berisiko infeksi menular seksual, laki-laki 20-34 tahun, perempuan 16-24 tahun, pekerja seks atau wanita tunasusila, pecandu narkotik, dan homoseksual. Yang keenam, pelayanan kesehatan reproduksi. Pelayanan kesehatan reproduksi berperan memberikan tindakan preventif, promotif, dan kuratif. Pelayanan kesehatan ada di puskesmas, rumah sakit, klinik, dan juga posyandu, serta tempat-tempat lainnya. Wah, mari kunjungi pelayanan kesehatan untuk konsultasi. Situasi kesehatan reproduksi remaja di Indonesia. Temuan SDKI 2017 menunjukkan bahwa di Indonesia 7% wanita usia 15-19 tahun pernah melahirkan atau sedang hamil anak pertama. Dengan sekitar 5% telah melahirkan dan 2% sedang hamil anak pertama. Berdasarkan temuan SDKI 2017, remaja di daerah pedesaan 2 kali lebih mungkin untuk mulai melahirkan anak daripada rekan-rekan mereka di perkotaan. Tingkat kehamilan remaja paling tinggi berada pada remaja dengan tingkat pendidikan tamat sekolah dasar atau kurang dari itu, yaitu berkisar 15-37%. Selanjutnya, berdasarkan data SDKI 2017, diketahui bahwa kelahiran di usia remaja jarang terjadi di rumah tangga kaya, yaitu hanya sekitar 2% dibandingkan dengan wanita dengan rumah tangga miskin, yaitu sekitar 13%. Ternyata kondisi kesehatan reproduksi remaja di Indonesia masih sangat kurang. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja masih sangat banyak. Mari bersama membahas masalah kesehatan reproduksi remaja di Indonesia. Yang pertama, kehamilan tidak diinginkan atau KTD.
penyebab kehamilan tidak diinginkan, pemerkosaan, seks bebas atau seks pranikah, pengaruh lingkungan, dan kurangnya informasi. Karakteristik remaja yang berpotensi KTD, remaja kritis identitas, dan remaja yang sedang mencari identitas diri. Apa saja dampak dari kehamilan tidak diinginkan? Tekanan psikologis, putus sekolah, gangguan organ reproduksi, perasaan malu dan sensitif, peningkatan kasus aborsi. Pencegahan KTD dapat dilakukan dengan meningkatkan peran orang tua, guru, media, dan kewaspadaan diri. Yang kedua, aborsi. Aborsi adalah pengeluaran janin dari rahim secara sengaja atau spontan sebelum kehamilan 22 minggu. Aborsi dilarang di Indonesia dan diatur dalam undang-undang. Aborsi dilakukan karena kurangnya pendidikan seks dan kurangnya pengawasan orang tua. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Mari mengatasi permasalahan kesehatan reproduksi remaja. Selanjutnya, mari membahas cara menjaga kesehatan reproduksi remaja. Cara menjaga kesehatan reproduksi remaja, yang pertama menjaga kebersihan organ intim, yang kedua mengedukasi akibat seks bebas, yang ketiga mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, yang keempat membiasakan berolahraga, dan yang kelima menghindari rokok dan alkohol. Wah, dengan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja akan mencetak remaja yang berkualitas. Mari sebarkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja kepada remaja Indonesia. Created using Powtoon.